Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah. Hari ini saya dan kawan saya akan membentangkan tugasan 3, di mana saya dan kawan saya sepakat untuk memilih tajuk jenis-jenis komunikasi. Baiklah, apa itu komunikasi? Menurut Gufi dan Almote, mereka ini adalah penulis buku. Mereka menafsirkan komunikasi ini adalah pemindahan maklumat dan makna dari satu pihak, yaitu pengantar, kepada pihak yang lain, penerima. Maksudnya di sini mesti ada pengantar dan mesti ada penerima. Kalau ada pengantar saja, tiada penerima, itu bukan komunikasi ya. Dan kalau ada penerima saja, tiada pengantar, itu pun bukan komunikasi. Kenapa manusia perlu berkomunikasi? Di sini ada beberapa contoh apa tujuan kita berkomunikasi. Salah satunya ialah membentuk dan menjaga hubungan yang baik. Sebagai contoh, dalam sistem kekeluargaan, mesti pandai berkomunikasi supaya tidak berlaku perselisihan faham. Contoh lain, macam kami juga sebagai pelajar, mesti ada pandai berkomunikasi sama kawan ataupun sama pensyarah supaya hubungan menjadi baik. Jenis komunikasi pertama ialah komunikasi intrapersonal. Di sini ada beberapa tokoh dan ilmuwan yang menafsirkan apa itu komunikasi intrapersonal. Kita lihat Jalaluddin Rahmat. Dia menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maksud ini ialah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kita lihat pula tafsiran daripada Judy Pearson dan Paul Nelson. Judy Pearson ini adalah seorang penulis buku, begitu juga dengan Paul Nelson. Mereka mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai proses menggunakan pesan untuk menghasilkan makna dalam diri sendiri. Oke, kita lihat pula tafsiran dari Dictionary of Mass Communication dan Media Research. Komunikasi intrapersonal sebagai komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Dalam hal ini, pengirim pesan dan penerima adalah orang yang sama. Baiklah, jadi maksud intrapersonal di sini ialah seseorang itu dia bercakap dengan diri sendiri. Mungkin sebagai contoh, kami pelajar dalam menyelesaikan masalah, kami akan tanya diri sendiri, apa langkah untuk menyelesaikan masalah ini supaya kami mudah mencari jawabannya. Macam itulah. Komunikasi intrapersonal ini banyak kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, dalam kita tidak sadar. Sebagai contoh, ketika kita mengesan bahaya, kita akan secara tidak langsung berkomunikasi dengan diri kita sendiri untuk jangan dekat benda itu sebab dia bahaya. Lebih kurang macam itulah. Jenis komunikasi yang seterusnya ialah komunikasi interpersonal. Jadi di sini pun ada 3 ilmuwan yang mempunyai tafsiran sendiri mengenai apa itu komunikasi interpersonal. Dari J.R. Miller dan M. Steinberg, komunikasi interpersonal dapat dipandang sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan interpersonal. Judy C. Pearson, komunikasi interpersonal sebagai proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna antara paling tidak antara 2 orang yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar. Oke. Menurut Joseph E. DeVito, komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan non-verbal antara
kadang-kadang lebih dari 2, yang saling tergantung satu sama lain. Maksudnya di sini komunikasi interpersonal ini dalam bentuk kumpulan. Kita boleh lihat dalam gambar ini ada sekumpulan paci-paci sedang minum kopi, dan itu jenis mereka mungkin sedang berborak, dan itu adalah jenis komunikasi interpersonal. Ini adalah antara elemen komunikasi interpersonal. Yang pertama ialah message. Message di sini bermaksud sesuatu yang disampaikanlah daripada pengantar dan penerima. Untuk encode dan decode ini maksudnya ialah ada seorang pengantar dan penerima. Media ini adalah bagaimana cara mereka berkomunikasi. Mungkin adakah menggunakan face to face ataupun menggunakan media massa seperti telepon. Yang seterusnya ialah gangguan, noise. Gangguan ini di sini bermaksud mungkin ketika mereka berkomunikasi ada gangguan fisikal, contohnya si penerima ini masalah pekak ataupun bisu dan perlu menggunakan bahasa isyarat untuk komunikasi. Respon ini maksud si penerima mesti saling respon dengan si pengantar. Untuk konteks pula bermaksud apa yang dibicarakan mesti meliputi konteks. Etika pula ialah bagaimana cara kesopanan mereka ketika berkomunikasi sesama sendiri. Oke, jenis komunikasi yang seterusnya adalah komunikasi kelompok. Di sini saya baca ayat daripada Deddy Mulyana. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Ayat ini adalah daripada Deddy Mulyana. Beliau adalah seorang penulis daripada Indonesia. Oke. So, ciri-ciri komunikasi kelompok. Yang pertama, mereka berkomunikasi melalui tatap muka. Terusnya memiliki sedikit partisipan. Ini termasuk seperti yang kamu lihat dalam gambar ini. 4 adalah dikira sedikit. Seterusnya adalah bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Komunikasi kelompok selalunya mempunyai satu pemimpin lah untuk mengatur dan menjaga semua sesi komunikasi. Seterusnya membagi tujuan atau sasaran bersama, ini adalah wajib, dan anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Seterusnya adalah komunikasi publik. Sebagai general, komunikasi publik ini seperti macam ceramah, pidato, kuliah, tabligh, akbar, dan lain-lain. Ada berbagai banyak lagi contoh, tapi dalam situasi kita salah satu yang paling common adalah kuliah, dimana kita setiap hari attend. Selalunya komunikasi publik adalah formal, begitu juga dengan kuliah formal. Dia menuntut persiapan pesan yang cermat, menuntut kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Komunikasi publik adalah contohnya atau selalunya adalah bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang yang banyak, ceramah, kuliah sebagai contoh. Seterusnya komunikasi cenderung pasif. Selalunya orang yang membagi ceramah saja yang akan bercakap dan mungkin akan membuka ruangan kepada
para pendengar untuk bertanya. Contohnya, seterusnya terjadi di tempat umum yang dihadiri sejumlah orang merupakan peristiwa yang direncanakan. Hal ini seperti, dalam gambar kita beli tengok bekas Presiden Korea Utara. Selalunya event-event seperti ini sudah dirancang dan rakyat-rakyat sudah sedia maklum akan tarik dan masa dan juga tempatnya, dimana event ini selalunya dirancang sebelum dilakukan. Seterusnya ada orang-orang yang ditunjuk secara khusus melakukan fungsi-fungsi tertentu. Seterusnya lagi adalah komunikasi organisasi. Saya baca sini, organisasi merupakan suatu unit sosial yang terdiri daripada beberapa orang yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubung dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Komunikasi organisasi selalunya berlaku di dalam nama sudah disebut ini dalam organisasi. Di sini kita boleh tengok role ataupun boleh dikatakan tanggung jawab kepada individu-individu tertentu. Yang pertama adalah the operating core. Ini adalah pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berkaitan dengan pengeluaran sama ada produk atau hadiah. Ini juga dikatakan seperti asas lah. Yang seterusnya adalah the strategic apex, pemimpin atau manajer tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas organisasi tersebut. Ini selalunya orang yang berkuasa, pemilik, seperti yang dikatakan di sini. Seterusnya adalah the middle line manager yang menjadi penghubung antara operating core dengan strategic apex. Sudah dijelaskan di sini. Dan seterusnya ada technostructure, digaskan untuk melaksanakan suatu bentuk penyamaan secara khusus dalam organisasi. Itu pun boleh paham. Seterusnya adalah the staff support. Ini adalah salah satu role yang biasa lah. Seterusnya komunikasi massa. Ini adalah senang, terutamanya pada abad atau zaman kini. Media massa lebih berleluasa. Definisi komunikasi massa yang paling umum adalah secara menyampaikan maklumat yang sama kepada jumlah besar orang dan dalam waktu yang sama melalui media massa. Ini merupakan salah satu komunikasi yang target lebih banyak orang. Contohnya seperti television, telepon, surat kabar kalau masih ada. Terakhir sekali adalah komunikasi antara bangsa. Definisi ini komunikasi antar bangsa adalah komunikasi yang dilakukan oleh communicator, yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada communicator yang mewakili negara lain. Ini mungkin boleh dikaitkan lebih dengan politik, mungkin geopolitik. Ini jika kamu tengok dalam TV atau di mana-mana, selalunya ini diadakan pada tahap global, yaitu seluruh dunia. Seluruh dunia akan menghadiri majlis ini, event ini. Komunikasi antarabangsa juga telah ada menumbuhkan organisasi seperti yang sekarang sedang trending, yaitu World Health Organization dan World Safety Organization juga. Mereka adalah salah satu contoh komunikasi antarabangsa. Seperti yang dijelaskan di definisi tadi,
setiap negara ada wakil untuk berkomunikasi dengan community kita. Oke, itu saja untuk pembahasan